warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Devika Rizky Nopitasari, Mutiara Syaranas, Nurul Fadilah, dan Tasya Talia Aprilia. Kami di sini akan membahas inovasi dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Langsung saja ke kajian teori yang pertama, yaitu pengertian inovasi. Inovasi adalah kelanjutan dari adanya penemuan. Inovasi ini merupakan kegiatan untuk menciptakan nilai dengan melibatkan peningkatan teknologi. Inovasi juga erat dikaitkan dengan sikap kreatif, yaitu sikap tidak puas terhadap pendekatan lama yang kemudian disampaikan dengan sarana teknologi yang baik. Inovasi sangatlah dibutuhkan karena inovasi berkaitan dengan kemampuan daya saing suatu negara, sumber daya manusia yang berpendidikan, dan memiliki sikap kreatif yang sangat penting bagi menumbuhkan daya saing. Yang kedua yaitu potensi inovasi di Indonesia yang terdiri 5 poin. Yang pertama yaitu bonus demografi. Pada tahun 1020 sampai 1030 Indonesia mengalami penawaran kerja akan mengalami peningkatan karena banyak penduduk pada usia produktif yang sangat diharapkan oleh bonus demografi. Ini akan mengurangi angka pengangguran dan dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional di negara Indonesia ini. Poin kedua yaitu Human Development Index, merupakan ringkasan yang berisi penilaian tentang 3 dimensi dasar dari pembangunan manusia, yaitu umur dan kesehatan, akses ke sumber lain, dan taraf hidup. Poin ketiga yaitu potensi intelektual properti. Pada tahun 2016 disebutkan dalam suatu organisasi bernama World Intellectual Property Organization yang mengurutkan negara-negara dengan jumlah inovasi yang terbanyak, bahwa Indonesia mengalami atau menduduki peringkat ke-88. Poin keempat yaitu jebakan middle income trap. Negara yang ada pada status income akan kesulitan dalam bersaing dengan negara yang memiliki upah rendah dan negara yang memiliki teknologi yang tinggi. Poin kelima yaitu Indonesia menuju high income countries. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjaya high income countries karena memiliki fundamental ekonomi yang baik, ada yang berlimpah, serta populasi yang sangat besar. Yang ketiga yaitu mengembangkan komponen teknologi, yaitu terdiri 4 poin. Yang pertama Technowar, contohnya adalah mesin, peralatan. Technowar ini berkontribusi dalam memperkuat fisik manusia dan memudahkan kendali dalam semua kegiatan operasional. Poin kedua yaitu Human Work, contohnya skill, keahlian, pengetahuan, kreativitas, berkontribusi untuk utilisasi sumber daya alam agar digunakan secara maksimal dengan tujuan produktif. Poin ketiga yaitu Urgawer, contohnya adalah network, teknik pengerjaan, metode, kegiatan praktis yang disebut dengan Urgawer, mengkoordinasikan kegiatan produktif untuk perusahaan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Poin keempat yaitu Empower, yaitu contohnya parameter desain. Selanjutnya yaitu manfaat inovasi. Inovasi memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama yaitu dari segi individu. Inovasi dapat memberikan wadah bagi seseorang untuk mengekspresikan dan menerapkan kreativitas mereka dalam menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu dari segi perusahaan. Bagi perusahaan, inovasi dapat memberikan manfaat dalam peningkatan angka penjualan dan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi pasar. Dengan adanya inovasi, maka jenis dan kualitas produk itu semakin beragam, sehingga persaingan dalam pasar semakin kompetitif. Dari segi masyarakat, inovasi dapat memberikan solusi bagi permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga dengan adanya inovasi ini, kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Proses pengembangan inovasi. Terdapat 5 tahapan dalam proses pengembangan inovasi, diantaranya tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu dilakukannya riset. Terdapat 2 riset yang dilakukan, yaitu riset dasar dan riset aplikatif. Riset dasar dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat.
sedangkan riset aplikatif dilakukan untuk mencari solusi dari fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu proses pengembangan. Dalam proses pengembangan ini dilakukan penentuan dan pengembangan dari ide yang dijadikan solusi dari fenomena yang terjadi. Yang keempat yaitu komersialisasi. Proses komersialisasi ini dilakukan setelah inovasi terjadi atau terbentuk. Nah, setelah inovasi terbentuk, maka dipasarkan dan disebarkan kepada pengguna yang telah menjadi sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu difusi dan adopsi. Proses ini menjadi proses terakhir dan proses penentu, di mana inovasi yang kita ciptakan itu diterima atau ditolak oleh masyarakat. Perkembangan konsep manajemen inovasi. Generasi pertama terjadi sekitar tahun 50-an sampai dengan pertengahan tahun 60-an, di mana dalam generasi pertama ini lebih ditekankan pada penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang inovatif atau disebut juga teknologi push. Selanjutnya yaitu generasi kedua, terjadi sekitar pertengahan tahun 60-an sampai dengan akhir tahun 70-an. Nah, pada tahun tersebut kondisi perekonomian itu sedang stabil dan menuju kemakmuran, sehingga persaingan di pasar itu sedang kompetitif dan keterlibatan pemerintah juga semakin dominan. Generasi ketiga terjadi pada akhir tahun 70-an sampai dengan tahun 90 awal. Pada generasi ketiga ini mulai terjadi kombinasi antara strategi market pull dan teknologi push. Generasi keempat terjadi pada tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Pada tahun tersebut terjadilah globalisasi, di mana teknologi dan informasi itu semakin mudah untuk didapatkan, sehingga persaingan global itu semakin ketat. Selanjutnya kita masuk pada inovasi produk. Dimulai dari pengertian, inovasi produk adalah sebuah pengembangan ide atau menciptakan sebuah perubahan pada produk yang telah ada. Nah, sehingga produk tersebut dapat memiliki nilai yang lebih berarti. Inovasi produk ini ditujukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan fungsi serta manfaat dari suatu produk yang telah ada. Inovasi produk ini telah dilakukan dalam beberapa bidang seperti bisnis, pendidikan, komunikasi, dan lain-lain. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Strategi inovasi ini sangatlah penting karena inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan, baik dari produk yang sudah ada maupun yang belum ada atau produk yang belum jadi. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuhnya, di pasaran perlu dilakukan inovasi produk untuk mengubah, mengganti, atau mengupdate produk tersebut. Perkembangan produk ini penting untuk keberlangsungan bisnis, misalnya dalam pembentukan loyalitas konsumen atau pelanggan. Tujuan inovasi produk. Pertama, meningkatkan kualitas. Dengan meningkatkan kualitas, maka perusahaan mampu bersaing. Dengan itu, semakin baik produk, maka minat masyarakat pun akan semakin meningkat. Yang kedua, ada mengurangi biaya. Mengurangi biaya ini untuk membantu mengurangi biaya khususnya pada biaya tenaga kerja. Yang kedua, diciptakannya pasar baru dengan digantikannya produk yang baru dengan nilai yang tinggi dari hasil inovasi itu, maka akan menjadikan pasar baru di masyarakat. Yang keempat ada memperluas jangkauan produk. Contohnya pada bisnis e-commerce yang saat ini memang sangat banyak digunakan para pembisnis. Yang kelima, menggantikan produk atau layanan yang dianggap kurang efektif juga efisien. Ciri-ciri inovasi produk. 1. Adanya ciri khas sendiri atau ide yang dapat dikategorikan ke dalam inovasi jika mempunyai ciri khas yang sangatlah spesifik. Kedua, merupakan ide yang baru.
yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan kepada orang lain sebelumnya. Ketiga, secara langsung suatu ide dapat digolongkan ke dalam inovasi jika dilakukan secara sengaja dan dapat terencana di dalam perkembangannya. Keempat, tujuannya pun masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Penggolongan inovasi diambil dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial karya Budi Sanjaya dan kawan-kawan, bahwasanya Robertson menggolongkan inovasi ke dalam 3 macam, yaitu pertama, inovasi secara terus-menerus berupaya terhadap produk yang sudah ada untuk melakukan modifikasi. Yang kedua, inovasi secara terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada, namun tidak merubah pola perilaku yang sudah mapan di mata konsumen. Yang ketiga, inovasi secara terus-menerus yaitu penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk yang lama. Proses inovasi. Ada 2 proses inovasi yang harus dilewati. Pertama, discovery. Dimaknai dengan penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur yang ditemukan itu sudah ada. Yang kedua, invention. Dimaknai dengan penciptaan suatu yang baru. Jadi benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Jenis-jenis inovasi yaitu terdiri 4 poin. Yang pertama, incremental innovation, yaitu bentuk dari adanya inovasi yang sangatlah umum dan biasanya untuk memanfaatkan suatu teknologi yang ada sebelumnya dengan cara meningkatkan senilai produk itu. Contohnya pada desain dan fitur. Yang kedua, poin kedua yaitu disruptive innovation, dikenal dengan istilah inovasi sembunyi yang artinya melibatkan penerapan teknologi untuk merubah pasar baru. Ini biasanya dilakukan untuk memahami dan mengantisipasi perubahan siklus pasar dan memvariasi bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang. Poin ketiga yaitu architectural innovation, hanya mengambil pelajaran teknologi dan keterampilan secara penuh dan akan diterapkan ke dalam pasar yang berbeda dari yang sebelumnya. Hal ini dapat digunakan untuk jumlah pelanggan baru yang berada di pasar. Poin keempat yaitu radical innovation, adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk sebelumnya atau produk lama. Manfaat inovasi dan dimensi inovasi produk. Manfaat inovasi ini terdiri 4 poin. Yang pertama, memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan, meningkatkan produktivitas perusahaan, membuat bisnis akan menjadi unik, dan yang terakhir mengalahkan kompetitor. Yang dimensi inovasi produk yaitu ada 3 poin. Yang pertama, perluasan lini, yang kedua produk baru, dan yang ketiga produk benar-benar baru. Tipe inovasi produk yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, inovasi yang berbasis modulasi, ialah berubahnya karakteristik yang dasarnya bagi produk atau jasa yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan produk itu tersendiri. Poin yang kedua yaitu inovasi berbasis ukuran, yaitu peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Yang ketiga yaitu inovasi berbasis kemasan, yaitu cara sebuah produk dapat mengubah persepsinya konsumen mengenai manfaatnya. Yang keempat yaitu inovasi yang berbasis fitur, yang dimana itu di produk, kontainer atau kemasan semuanya dijual dengan ukuran yang sama. Yang poin kelima yang terakhir yaitu inovasi berbasis pengembangan. Poin keempat yaitu inovasi yang berbasis fitur, yang dimana si produk kontainer ini atau kemasan semuanya dijual dengan ukuran yang sama. Yang kelima yang terakhir yaitu inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer, yang melibatkan penambahan bahan. Faktor dan atribut inovasi. Faktor inovasi yaitu ada 3 poin. Yang pertama, kondisi industri di mana perusahaan. Yang kedua, sejarah dan strategi perusahaan saat ini. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia dan materialnya. Relatif.
Atribut inovasi yaitu mempunyai 5 poin. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Inovasi harus mempunyai sebuah keunggulan dan dapat nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Poin yang kedua yaitu kesesuaian. Inovasi harus memiliki sifat kesesuaian agar inovasi yang lama tidak begitu dibuang saja. Inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi yang terbaru. Poin ketiga yaitu kerumitan. Dengan mempunyai sifat yang baru, inovasi mempunyai kerumitan dibandingkan dengan sebelumnya. Poin keempat yaitu kemungkinan dicoba. Inovasi terbaru ini diterima di masyarakat dengan telah melakukan uji publik atau di pasar. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengujinya dari inovasi. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima, kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus diamati dari berbagai segi yang menghasilkan sesuatu inovasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Peran pemasaran marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang lebih berkembang menjadi usaha rugi bagi perusahaan. Untuk biaya yang telah dikeluarkan dan pengembangan sebuah produk inovasi baru yang sukses di pasar ini sebuah keberhasilan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dari awal sampai akhir. Sukses yang tergantikan yang kembali. Peluncuran produk baru dan performa. Produk yang baru sangatlah penting bagi banyak perusahaan, karena produk inovasi penting dalam perusahaan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan pasar. Seperti teknologi dan persaingan, tingkat keberhasilan pada produk baru masih sangatlah rendah untuk mendunia. Strategi peluncuran untuk produk baru yaitu keputusan yang pentingnya dibuat oleh para manajer. Ketika pemasaran pengenalan produk inovasi baru menyebabkan hilangnya pangsa pasar, bahkan bisa kehilangan penjualan. Dimensi inovasi dan faktor penentu kesuksesan pada strategi inovasi produk baru. Dimensi inovasi itu ada 5. Yang pertama, kepemimpinan menunjukkan posisi perusahaan untuk di pasar, yang menentukan strategi sesuai dengan posisi perusahaan saat ini tanggung jawab dari para pemimpin. Dimensi yang kedua, tipe inovasi yang memiliki kombinasi sebuah inovasi manufaktur dengan produk dan proses yang telah dilakukan. Dimensi yang ketiga adalah sumber informasi inovasi yang di dalamnya menjelaskan pelaksanaan aktivitas ide inovasi ini berupa dari internal maupun faktor eksternal. Dimensi yang keempat adalah investasi yang berupa keuangan, teknologi, dan sumber daya manusianya. Adapun faktor penentu kesuksesan strategi inovasi produk. Yang pertama, faktor kompetensi manajerial, seperti perusahaan dapat mengelola seluruh kegiatan. Yang kedua, ada faktor komitmen pimpinan perusahaan dan partisipasi aktif bagi karyawan. Yang ketiga, ada faktor kompetensi SDM yang sangat kuat dan handal, dapat dipercaya. Yang keempat, faktor kepemilikan fasilitas R&D, proses untuk menghasilkan produk yang inovatif terbaru. Yang kelima, faktor jaringan sistem informasi untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Bank BRI didirikan oleh Raden Arya Wirja-Atmaja dengan nama Inlandse Bestuursamtenen. 1948, mereka berhenti beroperasi karena terjadinya Perang Kemerdekaan. Pada tahun 1949, mulai aktif kembali dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada tahun 1960, terjadi peleburan antara Bank Rakyat Indonesia dengan Bank Tani Nelayan dan bank-bank NHM menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan BKTN. Pada tahun 1965, BKTN terintegrasi dengan BI dan berubah menjadi Bank Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 1965 dibentuklah Bank Negara Indonesia. Setelah itu, Bank Urusan Koperasi Tani dan Nelayan bersatu dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2 di bidang rural. NHM menjadi Bank Indonesia Unit Bidang Ekspor-Impor. Pada tahun 1967 menjadi Bank Sentral. Bank Negara Indonesia Unit 2 Bidang Rural Ekspor-Impor dipisah menjadi 2, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor-Impor Indonesia.
Pada tahun 1968, tugas-tugas pokok BRI ditetapkan kembali melalui UU Nomor 21 Tahun 1968. Pada 1 Agustus 1992, status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Di sini, struktur organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang berwarna orange itu merupakan struktur organisasi yang ada pada direksi. Lalu, yang berwarna biru itu adalah bisnis. Yang berwarna hijau itu adalah penunjang bisnis, dan yang berwarna kuning itu sebagai support sistemnya. Visi dan misi Bank BRI. Visi Bank BRI yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Misi Bank BRI yaitu memberikan yang terbaik, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Menyediakan pelayanan yang prima. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellent, bekerja dengan optimal dan baik. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Kompetitor utama Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk memiliki kompetitor utama yang sama-sama merupakan bank milik pemerintah, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dilihat dari kinerja semester 1 tahun 2020, tercatat bahwa Bank Mandiri lebih unggul dibandingkan Bank BRI. Dapat kita lihat pada tahun 2019, Bank BRI memiliki laba bersih sebesar 16,16 triliun rupiah. Dan pada tahun 2020 memperoleh laba bersih sebesar 10,2 triliun rupiah. Yang artinya laba bersih yang diperoleh Bank BRI ini turun sebesar 32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Bank Mandiri memiliki laba bersih sebesar 13,53 triliun rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 10,3 triliun rupiah. Yang artinya laba bersih yang diperoleh Bank Mandiri turun sebesar 23,9%. Dari data tersebut, maka kinerja yang dilakukan oleh Bank Mandiri lebih unggul dibandingkan Bank BRI. Selanjutnya dilihat dari sisi aset. Bank BRI memiliki aset yang lebih besar dibandingkan Bank Mandiri. Bank BRI memiliki aset sebesar 1.387,76 triliun rupiah, sementara aset yang dimiliki oleh Bank Mandiri yaitu sebesar 1.359 triliun rupiah. Kemudian dari sisi total penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka, Bank BRI sebesar 1.072,5 triliun rupiah, sedangkan DPK Bank Mandiri sebesar 976,6 triliun rupiah. Selain itu, dilihat dari LDR atau Loan to Deposit Ratio, Bank BRI pada tahun 2019 sebesar 92,81% dan pada tahun 2020 sebesar 86,06%. Artinya turun sebesar 6,75%. Sedangkan Bank Mandiri turun dari 97,94% menjadi 87,65%. Artinya turun sebesar 10,29%. Maka dari itu Bank Mandiri memiliki penurunan yang lebih besar dari Bank BRI. Kemudian dilihat juga dari rasio kecukupan permodalan atau CAR, Bank BRI mampu menjaga optimal dengan CAR 20,15%, sementara Bank Mandiri 21,01% turun menjadi 19,20%. Produk dan jasa Bank BRI.
Yang pertama yaitu ada simpanan. Simpanan di sini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada tabungan, deposit, dan giro. Tabungan untuk individu ada Britama, Britama X, BRI Simpedes, Simpedes TKI, tabungan haji, tabunganku, dan Britama Falas. Kemudian untuk bisnis ada Britama Bisnis. Kemudian untuk anak-anak ada tabungan BRI Junio. Untuk pelajar ada tabungan BRI Simple. Untuk investasi ada Britama Rencana Nyata. Kemudian untuk deposito ada deposito rupiah dan ada deposito falas. Kemudian untuk giro ada giro rupiah dan giro falas. Yang kedua yaitu pinjaman. Pinjaman untuk individu ada KPR atau kredit pemilikan rumah. Ini dibagi menjadi 2, ada KPR BRI dan KPRS BRI, yaitu KPR yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu ada KKB atau kredit kendaraan bermotor. Di sini ada 3 macam, yaitu ada mobil baru dan bekas, ada refinancing, dan ada motor premium. Kemudian yang ketiga yaitu ada Briguna. Ada Briguna Karya, Briguna Purna, Briguna Umum, dan Briguna Pendidikan. Kemudian pinjaman untuk bisnis. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu untuk UMKM dan untuk korporasi. Untuk UMKM ada KUR dan KUPEDES, dan untuk korporasi ada kredit modal kerja, kredit investasi, supply chain financing, kredit waralaba, kredit agunan kas, dan bank garansi. Kemudian produk yang ketiga yaitu e-banking. Ada 4 e-banking. Yang pertama yaitu internet banking, yang kedua yaitu info mobile banking, yang ketiga ada Brimo, dan yang keempat ada Brizi. Yang keempat yaitu kartu kredit. Untuk keluarga ada Easy Card, untuk lifestyle ada BRI Touch, untuk premium ada BRI Platinum, BRI World Access, dan BRI Infinite. Untuk bisnis ada BRI Business Card, untuk perusahaan ada BRI Corporate Card, kemudian untuk traveling ada BRI JJP Platinum dan BRI Wonderful Indonesia. Kemudian untuk produk investasi ada 2 jenis, yaitu ada Brifine dan ada Reksadana. Yang keenam itu ada Ceria. Ceria merupakan produk digital lending dari Bank BRI seperti pinjaman secara online tanpa memiliki kartu kredit. Ceria ini memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara online walau tanpa memiliki kartu kredit. Yang ketujuh ada layanan Sabrina. Layanan Sabrina ini seperti customer service. Nasabah bisa bertanya tentang produk Bank BRI, lalu lokasi ATM, informasi promo, dan lain-lainnya. Yang kedelapan ada agen Briling. Agen Briling ini merupakan layanan untuk nasabah melakukan transaksi tanpa harus datang ke bank. Yang kesembilan ada BRI Brain. BRI Brain ini merupakan produk inovasi terbaru yang digunakan oleh Bank BRI sebagai landasan keputusan yang dilakukan oleh Bank BRI. Selanjutnya, ada 2 jenis produk hasil inovasi yang dilaksanakan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang pertama, ada BRI Brain. BRI Brain merupakan sebuah inovasi Bank BRI yang menggunakan kecerdasan buatan. BRI Brain digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengkonsolidasikan dari berbagai sumber untuk diambil keputusan oleh Bank BRI. BRI Brain menilai kelayakan dari calon agen Briling, menilai nasabah yang akan melakukan kredit. Yang kedua itu ada Brimo. Brimo merupakan aplikasi internet banking Bank BRI. Brimo sangat memudahkan nasabah untuk dapat membuka rekening secara online dan melakukan transaksi. Brimo akan mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran kita dengan menggunakan fitur yang ada dalam BRI Brimo. Alasan dan latar belakang melaksanakan inovasi PT Bank Rakyat Indonesia memberikan beberapa alasan mengapa mereka tak berhenti untuk melakukan inovasi. Ternyata untuk mencapai tujuan perusahaan tak berhenti untuk melakukan inovasi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Hari Siaga Amijarso sebagai Corporate Secretary Bank BRI menyebutkan bahwa tantangan tersebut di era digitalisasi saat ini adalah menjadikan ancaman sebagai peluang bukan hambatan. Inovasi dan layanan digital yang dikembangkan oleh Bank BRI tentunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Melakukan inovasi merupakan sebuah respon atas perubahan yang terjadi saat ini.
Inovasi yang dilakukan merupakan kunci utama agar Bank BRI terus tumbuh dan dapat bersaing dengan bank lainnya. Jika Bank BRI tidak melakukan inovasi, maka para nasabah akan berpindah ke bank yang lain dan yang dapat memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Selanjutnya, ada proses manajemen inovasi pada Bank BRI. Prosesnya itu ada 3 hal. Yang pertama, Bank BRI melakukan investasi untuk proses digitalisasi dari segi core business perusahaan. Yang kedua, Bank BRI melakukan eksplorasi agar dapat berkontribusi pada ekosistem layanan keuangan. Yang ketiga, Bank BRI menemukan digitalisasi proportion yang berbasis kecerdasan buatan dan data raksasa. Selain itu, Bank BRI memiliki divisi Digital Center of Excellence atau disingkat menjadi DCE. Bank BRI Teknologi, di mana divisi ini adalah pusat lahirnya inovasi layanan digital yang dilakukan oleh PT Bank BRI. Berikut ini adalah dampak positif juga negatif pada Bank PT Rakyat Indonesia atau dikenal dengan Bank BRI. Dampak positif 1. Ada pada saat sistem penilaian Brilink dengan adanya BRI Brain untuk penilaian dapat menggunakan kelayakan calon agen Brilink dengan dilakukan secara praktis. Kedua, BRI Brain membuat proses penilaian kredit BRI berjalan lebih akurat. 3. BRI Brain membantu BRI untuk memetakan profil nasabah secara cepat dan membuat pendekatan yang dilakukan Bank BRI akan mendapatkan rekomendasi sesuai dengan produk simpanan. Keempat, dengan adanya teknologi BRI Brain, lebih cepat untuk menemukan potensi kecurangan penipuan atau fraud yang berakibatkan ke nasabah. Hal ini membuat BRI cepat untuk mengatasinya. Dampak negatif. Dampak negatif bagi perusahaan dari adanya inovasi yang baru dikeluarkan sebenarnya tidaklah memiliki risiko yang besar atau tinggi, bahkan risikonya sendiri sangatlah rendah atau bisa dibilang juga hampir tidak ada risikonya, karena Bank BRI mengeluarkan produk terbaru juga sebelumnya sudah dilakukan penelitian dahulu. Jadi sebelum peluncuran produk, BRI sudah melakukan inovasi tersebut dengan meneliti terlebih dahulu. Dampak positif dan negatif kegiatan inovasi bagi masyarakat juga lingkungan. 1. Banyak para pekerja yang mengalami pengangguran. 2. Kurangnya sosialisasi dari masyarakat. 3. Mempermudah masyarakat dalam melakukan inovasi. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan pelayanan bagi nasabah. Dan yang terakhir, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pendanaan usaha dengan melakukan pinjaman secara online seperti BRI Ceria. Peluang inovasi yang bisa dilakukan ke depannya bagi Bank BRI. 1. Bank BRI melahirkan program ekspansi pinjaman yang berfokus pada pembiayaan UMKM dengan perbaikan fitur produk dan juga kemudahan akses layanan kredit. Kedua, peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM atau sumber daya manusia yang profesional, teknologi informasi yang handal, dan jaringan kerja yang luas. Yang terakhir, pemetaan potensi penduduk akan ditingkatkan untuk dijadikan sasaran pada sasaran kredit dan simpanan dengan penempatan kantor teras BRI dan mobil teras keliling di berbagai pasar tradisional dan aktivitas usaha lainnya. Menurut pandangan sendiri, 1. Bank BRI harus mampu bersaing dengan bank lainnya dalam program kredit dengan bunga yang relatif rendah. Kedua, masyarakat di zaman sekarang sudah mulai bank-minded, yang artinya hampir segala sesuatu kegiatan masyarakat berkaitan dengan bank. Maka dari itu, di sini Bank BRI seharusnya mengeluarkan berbagai fitur program untuk memudahkan transaksi bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.